Teman-teman tahu nggak mengapa mereka ngamuk-ngamuk uring-uringan dengan kanal ini? Karena saya menunjukkan bukti yang tidak bisa mereka bantah. Terlalu banyak kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Belanda, dan semua unsur-unsur yang ada di Indonesia itu ada di dalam kamus mereka. Mereka marah saya menunjukkan fakta itu semua. Mengapa? Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk teman-teman yang baru datang atau yang baru melihat kanal ini dan bertanya mengapa saya menyebutkan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, teman-teman bisa melihat tautan di video episode 149, di mana di dalam episode tersebut saya menyatakan berhenti mengatakan Kamus Bahasa Melayu Malaysia. Mengapa? Teman-teman bisa melihat video episode 149. Kemudian, untuk teman-teman yang juga baru bergabung dan baru melihat kanal YouTube ini dan bertanya mengapa saya menggunakan terminologi Maledes, teman-teman bisa melihat di episode 230. Di dalam episode tersebut, saya menjelaskan mengapa akhirnya saya menyebutkan warganet tetangga sebelah ini menjadi warganet Maledes. Sekali lagi, kepada warganet Maledes terutama yang baru bergabung, nggak usah ngebacot dulu. Lihat dulu kedua episode tersebut, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Mengapa saya akhirnya menyebutkan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, dan saya menyebutkan Maledes. Ya, teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara secara spesifik tentang kosakata, namun ada beberapa kosakata yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman berdasarkan komentar yang dituliskan oleh beberapa teman-teman warganet Indonesia. Selain itu, kan tidak afdol ya rasanya kalau kita tidak membacakan komentar dari warganet Maledes. Supaya apa? Supaya tantrum mereka itu tersalurkan, gitu ya. Komentar pertama, istilah Molayu darat disingkat modar, ikan mola-mola semenanjung, untuk tipe M. Maledes mulai populer. Kata modar dalam bahasa Jawa mempunyai makna mampus. Apakah ada kata modiar dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Mas, tolong dibahas jika ada, biar Molayu Maledes jadi tambah modar. Modar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah mampus mati. Diberikan contoh, biarkan penjahat itu modar. Apakah ada kosakata modar di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Kan ini bukan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, ini juga Kamus Bahasa Jawa. Didefinisikan apa? Pertama, dan kosakata modar di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu langsung mempunyai kosakata mati modar. Mati modar. Pertama, itu adalah mati dengan tidak disembelih. Ikan itu binatang, satu, dan ikan itu tidak disembelih. Berarti ikan itu mati modar. Oh my God. Definisi kedua, bahasa kasar, mati sia-sia, mati mengejut, mampus, mati sia-sia. Misalkan nih, ada orang kecelakaan, dan karena ngebut-ngebut di jalan, maka mereka mati sia-sia. Berarti di dalam berita di Maledes bisa dituliskan, ada 8 orang mati modar karena berlumba haram. Nah, itu. Mati sia-sia. Dan didefinisikan juga di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, mati mengejut. Maksudnya mati secara tiba-tiba.
Jadi kalau ada orang kena serangan jantung ya atau kena stroke, berarti dia akan meninggal secara tiba-tiba gitu ya, mati mengejut begitu ya. Berarti orang tersebut bisa dikatakan mati modar. Mengapa? Karena menurut definisi Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, mati modar itu adalah mati secara tiba-tiba, mati mengejut. Katakanlah, Fulan mengalami mati modar karena serangan jantung. Fulan mati modar karena kena stroke. Oh my God. Dan tertulis dengan sangat jelas di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, modar itu adalah bahasa Jawa. Bahasa yang kalau di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke jamban. Jadi, kepada warganet Maledes, selain kalian mumet, ngising, endas, bahkan ketika kalian modar, itu kalian juga harus lakukan di jamban. Mengapa? Karena menurut warganet Maledes ini, bahasa Jawa di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke jamban. Dan modar itu bahasa Jawa. Bentar. Ini beneran ini, Kamus Bahasa Melayu tuh. Lihat aja tuh tulisannya. Kamus Bahasa Melayu tapi kok isinya bahasa Jawa. Artinya apa? Jawa itu berbeda dengan Melayu. Ya? Mas, coba mohon dicek apakah ada kosakata yang akarnya dari bahasa Sanskerta nara yang artinya orang. Misal narasumber, naratama, narapidana, narahubung, naracoba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Maledes. Nara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bentuk terikat dari kata orang. Contohnya narapidana, orang hukuman, orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana terhukum. Kemudian ada yang namanya narasumber, orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi atau informan. Kemudian ada juga yang namanya narahubung, orang yang bertugas sebagai penghubung dan penyedia informasi untuk pihak luar, biasanya dalam kegiatan seminar, konferensi, dan sebagainya. Nah, selain 3 kosakata tersebut, itu juga terdapat beberapa kosakata yang berawalan dengan nara, yaitu nara berita, orang atau peristiwa yang menjadi sumber pemberitaan. Kemudian nara blog, yaitu orang yang membuat blog, blogger atau pengeblog. Kemudian ada yang disebut naracoba, yaitu orang yang dijadikan sebagai objek percobaan atau eksperimen sebuah penelitian. Naracoba adalah sebuah bentuk yang lebih sopan, karena kita kan sering menggunakan kosakata kelinci percobaan, padahal itu bukan kelinci, itu manusia, misalkan seperti itu ya. Jadi dengan kita menggunakan kosakata naracoba, itu ingin menyatakan bahwa itu berkaitan dengan manusia. Kemudian ada juga yang namanya naradamping, orang yang bertugas menghubungkan dua lembaga untuk bekerja sama dan bertukar informasi. Jadi naradamping ini lebih ke arah middleman ya, orang tengah begitu. Kemudian naralila, yaitu sukarelawan, dan itu berasal dari bahasa Jawa. Ia sering menjadi naralila untuk membantu korban bencana alam. Nah, apakah ada kosakata nara atau ada kosakata yang berawalan nara di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada. Jadi kalau nanti ada kosakata yang berawalan nara, apakah itu narapidana, narasumber, narahubung, naralila, dan nara-nara yang lain di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi terbaru, itu berarti mereka meniru apa yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sembada itu kalau dalam bahasa Jawa sembodo. Arti sembodo itu mampu melakukan sesuatu. Sembada digunakan juga dalam bahasa Jawa, diucapkan sembodo. Diperuntukkan untuk sifat seseorang. Contoh, bocahe sembodo bisa diartikan anaknya bisa diandalkan, bertanggung jawab. Komentar ini berdasarkan video saya sebelumnya ketika saya berbicara tentang kosakata swasembada dan hilirisasi, di mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, swasembada itu adalah usaha mencukupi kebutuhan sendiri, beras, dan sebagainya. Dan di dalam video tersebut, saya jelaskan bahwa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu tidak ada kosakata swasembada, yang ada swasambada. Teman-teman bisa lihat sendiri definisinya apa.
mencukupi untuk keperluan sendiri. Dan di sana dituliskan itu bahasa Indonesia. Nah, dong Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, dong Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Ini adalah fitnah kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kepada bahasa Indonesia sendiri, yaitu tidak ada kosakata swasambada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lantas bagaimana bisa Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes menuliskan swasambada itu bahasa Indonesia? Ini menunjukkan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes sedang melakukan penipuan kepada publik, berbohong. Mengapa? Karena ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah itu disengaja? Ya bisa aja disengaja. Karena udah berapa lama sih kita itu bertetangga? Masa nggak tahu di Indonesia itu kosakata yang digunakan itu swasembada, bukan swasambada. Mengapa telinga kalian begitu tuli? Mengapa hati kalian begitu tertutup? Sehingga mengatakan swasambada itu bahasa Indonesia. Nggak ada swasambada itu bahasa Indonesia. Cara buat kosakata bahasa Melayu Maledes dari bahasa Inggris memang lucu. Misalnya, pipe. Perhatikan teman-teman. Dalam bahasa Melayu Maledes, pipe gitu ya. License jadi lesen. Taya jadi tayar. Wire jadi wayar. Cut jadi cut. Hospital nggak berubah, hospital. Case jadi case, ya, jadi KES gitu ya. Suspect jadi suspek. Nah, memang cara bahasa Indonesia versi Maledes mengadopsi kosakata bahasa Inggris ya berdasarkan bunyinya aja. Jadi kalau pipe, oh ya udah pipe, P-A-I-P. Tapi begitu hospital, mereka nggak bisa ngubah ini harus apa ini? Hospital juga itu bahasa Melayu. Menghostkan yang lazim di Indonesia, host itu adalah Haji Omar Said Cokro Aminoto. Betul? Jadi kalau kita lihat itu jalan host Cokro Aminoto. Begitu kan ya? Ayo Maledes beramai-ramai menghostkan agar kalian pintar. Karena host Cokro Aminoto adalah guru bangsa asal Indonesia pada eranya. Betul? Host Cokro Aminoto adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang menjadi guru bangsa. Guru bangsa karena apa? Host Cokro Aminoto inilah yang mendidik Soekarno, mendidik para pelopor-pelopor kemerdekaan Indonesia, para nasionalis, termasuk apa? Musuh. Ya, Musuh itu kita mengetahui bahwa dia salah satu pentolan PKI, pemberontakan PKI Madiun ya tahun 1948. Namun, yang menarik ya teman-teman, kalau kita berbicara tentang host Cokro Aminoto, itu kan ada yang namanya Syarikat Islam ya, SI. Nah, kemudian dalam perkembangannya, SI-nya itu berubah menjadi dua bagian, menjadi dua cabang. Cabang yang pertama, yang SI yang percaya bahwa untuk merubah karakter bangsa Indonesia itu harus melalui pendidikan. Itu disebut Syarikat Islam Putih. Kemudian ada yang percaya bahwa sebelum pendidikan itu dilakukan, kita harus menyamaratakan semua kedudukan orang-orang Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengambil tanah-tanah yang dimiliki orang kaya. Dan itu menjadi Sarekat Islam Merah. Dan itu adalah cikal bakalnya PKI, ya, Partai Komunis Indonesia. Niatnya itu adalah bagaimana kita bisa memartabatkan bangsa Indonesia. Nah, host ini itu adalah karena ketika saya menunjukkan kepada teman-teman, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, host itu bisa berarti selang air, plastik, ya. Lihat nih, tulisannya tiup. Ini kan dalam bahasa Inggris ini sebenarnya T-U-B-E kan. Tapi dalam bahasa Maledes itu diubah menjadi T-I-U-B gitu. Yang dibuat dari getah, maksudnya getah itu karet dan sebagainya untuk menyalurkan bahan cair dan gas gitu ya. Ya itu selang air lah atau selang gas gitu ya. Yang kedua, host itu adalah orang seperti tuan rumah, ya kan? Nah, jadi menghostkan itu menjadi tuan rumah gitu maksudnya. Menjadi tuan rumah atau menjadi selang air.
Nah, ini komentar dari warganet Maledes bekas dosen. Muncul lagi dong. Hai, Kamus Dwi Bahasa kami oleh Wilkinson sudah ada sejak tahun 1901 dan 1902. Dua jilid, tahu? Kapan mau keluarkan kamus kamu yang sekomprehensif kamus Dewan Perdana kami? Pada nama saja disebut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada masalah? KDP kami sejak 2020 ada entry dalam skrip Jawi juga. Lu bikin gua ngakak banget itu. Kamus Bahasa Maledes kami ada juga 1995 oleh Grip Utusan. Apa lagi Grip Utusan ini? Yang ignoran itu siapa? Ignoran tuh apa? Bahasamu katanya ingin memartabatkan bahasa kebangsaanmu. Ignoran tuh apa? Dibalas oleh warganet Indonesia. Benarkah kamus yang dibuat Wilkinson itu bukan kamus Melayu? Wilkinson mengambil bahasa yang ada di pasaran lalu diterjemahkan ke dalam bahasanya, English, bukan ke dalam bahasa Melayu. Jadi dia bikin kamus untuk British, bukan untuk Melayu. Ini bisa sih kalian klaim dengan syarat Malaya di masa itu memang sudah terbiasa memakai bahasa English sebagai bahasa utama. Kalau kita melihat kamus R.J. Wilkinson, itu sebenarnya adalah kamus orang Inggris yang belajar bahasa Melayu. Jadi itu sebenarnya kamus itu dibuat, ditujukan untuk para penjajah Inggris di Maledes agar mereka bisa mengerti bahasa Melayu. Dalam artian lain, kamu belajar bahasa Melayu dari Wilkinson. Iya, berarti Maledes ini belajar bahasa Melayu dari orang Inggris gitu. Kenapa kamu harus belajar bahasa Melayu kepada orang yang sedang belajar bahasa Melayu? Menjadikan anak SD sekolah dasar dari Sumatera menjadi guru bahasa Melayu mungkin terdengar lebih realistis daripada Wilkinson. Bahkan Wilkinson lebih Melayu daripada rakyat Maledes. Saya membalas dosen bekas itu gampang aja lah. Saya nuliskan begini aja. Kingdom itu sama dengan kerajaan, sama dengan government, sama dengan pemerintahan. Itu di kamusmu. Kingdom itu sama dengan government. Sejarah itu sama dengan hikayat. Tidak bisa membedakan beras dan nasi. Itukah definisi komprehensifmu, wahai dosen bekas? Jadi kosakata station, immigration, lesen, type, cut, tayar, basikal, motosikal itu bahasa Inggris yang dimelayukan atau bahasa Melayu yang di-Englishkan? Ayo jawab. Bingung, langsung macet itu otaknya, nggak bisa mikir itu. Dan seperti biasa, dosen bekas ini memang sedang on fire gitu. Sedang bersemangat banget ingin menuliskan banyak komentar. Nah, komentar berikutnya. Kamus Dewan pertama tahun 1970. Kamus Bahasa Indonesia pertama itu tahun 1988. Ya. Perhatikan nih, penulisan KBBM. I-nya perhatikan, I-nya huruf kecil kan. Itu dia ingin mengecilkan bahasa Indonesia. Dia ingin mengecilkan negara Indonesia. Itu adalah disengaja oleh dosen bekas ini menuliskan huruf I-nya itu huruf kecil. Ya nggak apa-apa. Yang jelas, bahasa Indonesia itu dipertuturkan oleh 300 juta orang. Bayangkan jika tahun penerbitannya terbalik. Lagilah lebih kukuh argumen mereka bahwa kita yang memplagiat. Songsang terus. Jadi dia mengatakan cara berpikir kita terbalik begitu ya. Dijawab oleh warganet Indonesia, terlalu banyak micin, tidak konsisten, sulit dipercaya. Kamu berbohong di zaman yang salah karena kamus Wilkinson adalah kamus terjemahan bahasa pasar, bahasa Melayu, bahasa Jawa dan lain-lain ke dalam bahasa English. Kebodohanmu sampai tingkat tidak tahu diri sekali. Sangkamu mengambil suatu bahasa itu harus dari kamus. Sampai sekarang belum ada tuh kamus Minangkabau, tapi bahasanya masih lestari tuh sampai sekarang. Edisi pertama kamusmu aja mengakui telah melakukan pencurian, mentang-mentang tanah tak bersertifikat, tidak serta-merta membuat kamu leluasa menggarapnya, Ferguson. Tetap semangat untuk menggugat bahasa Indonesia. Bila perlu gugat sampai UNESCO. Kirim nota keberatan resmi Maledes atas pengesahan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO ke-10. Jangan tanggung-tanggung kalau mau gila.
Nah, saya menjawabnya berdasarkan fakta aja lah, ya, yang jelas-jelas aja gitu ya. Di sini dosen bekas ini menuliskan apa? Kamus Dewan tahun 1970. Nah, ini adalah pendahuluan di Kamus Dewan tahun 1970. Tertulis dengan sangat jelas bahwa Kamus Dewan tahun 1970 itu memasukkan kata-kata dari bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Mereka mengambil kosakata bahasa Indonesia itu dari mana? Dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bapak W.J.S. Purwadarminta. Jadi, dosen bekas ini ingin menghilangkan fakta ini, ingin menghilangkan jejak sejarah bahwa Kamus Bahasa Maledes tahun 1970 itu justru mengambil kosakata dari bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Jadi artinya apa teman-teman? Bahwa Indonesia sudah memiliki Kamus Umum Bahasa Indonesia jauh sebelum Maledes ini mempunyai kamus mereka pertama tahun 1970. Kalau warganet Maledes dosen bekas ini mengatakan mereka sudah mempunyai kamus yang ditulis oleh R.J. Wilkinson, itu bukan dibuat oleh orang Maledes. Itu dibuat oleh penjajah. Dan penjajah itu membuat kamus agar para penjajah itu mengerti bahasa kamu, bukan untuk mengembangkan bahasa kamu. Ya, Maledes, ngerti nggak? Sedangkan Indonesia membuat Kamus Umum Bahasa Indonesia itu ditulis oleh orang Indonesia asli, bukan oleh penjajahnya seperti apa yang dilakukan Wilkinson kepada Maledes. Jadi, objektifnya itu berbeda. Wilkinson membuat kamus agar penjajah itu mengerti bahasamu. Sedangkan W.J.S. Purwadarminta membuat kamus agar Indonesia itu bisa lebih mengembangkan lagi bahasa Indonesia. Nah, sampai di sini Maledes ngerti nggak bedanya? Masih nggak ngerti ya? Ya udah, masuk gua lagi deh. Maledes menuliskan seperti ini lagi dong. Host selang air dengan tuan rumah itu ditulisnya sama. Pipe, pipa. Lu nggak ngomong pipa. Lu nulisnya pipe gitu ya. Type. Ini bukan tipe. Kamu menulisnya type, T-A-I-P. Udah, kamu jangan berbohong. Kemudian idea, opinion, opini. Oke. Okay? Ya, mereka pikir kita tidak tahu. Alhamdulillah kita fasih bahasa Inggris. Maledes banget nih. Jadi lu bangga dijajah sama Inggris. Lu pengen dijajah Inggris lagi. Emang lu kira lu aja yang ngerti bahasa Inggris gitu? Ya udah. Kamu klaim fasih berbahasa Inggris, tapi di kamusmu itu menunjukkan kingdom itu sama dengan government, sama dengan kerajaan, sama dengan pemerintahan, dan bahkan sama dengan negara. Dalam kamusmu itu kingdom, government, country, itu sama. Dan di dalam kamusmu, sejarah, hikayat, itu sama. Dalam bahasa Inggris, history, tale, itu dianggap sama. Dosen bekas ini masih tersesat di jalan yang terang. Selanjutnya, dari warganet Maledes. Ada aku kisah bahasa Indonesia, bahasa kuli. Nah, ini nih ya, teman-teman ya. Warganet Maledes ini ya, kalau berkomentar itu tuh nggak mikir gitu. Mereka nggak mikir 2 langkah, 3 langkah ke depan. Jadi betul-betul kayak katak dalam sumur gitu. Mengapa? Karena komentarnya yang seperti ini gampang banget kita balikin gitu loh. Maksud hati ingin menghina bahasa Indonesia, tapi ini sebenarnya menampar ke wajah mereka sendiri. Sambutlah era kedikdayaan bahasa Indonesia. Ya, bahasa kuli kok bisa masuk ke UNESCO. Kesian bahasa Melayu Maledes yang konon otentik hilang di telan zaman, ditukar dengan bahasa kuli dan rojak, sakitnya menyayat sembilu. Nah, kan dibandingkan bahasa Melayu Maledes yang konon otentik kok nggak masuk UNESCO, apalagi sebagai bahasa kedua ASEAN yang kata penuturnya 300 juta. Bahasa kuli itu yang kau pungut ke dalam kamusmu, berarti kalian lebih rendah daripada kuli.
Teman-teman tahu nggak mengapa mereka ngamuk-ngamuk uring-uringan dengan kanal ini? Karena saya menunjukkan bukti yang tidak bisa mereka bantah. Terlalu banyak kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Belanda, dan semua unsur-unsur yang ada di Indonesia itu ada di dalam kamus mereka. Mereka marah saya menunjukkan fakta itu semua. Mengapa? Karena kan mereka selama ini kan kayak kata dalam sumur. Mereka dinabubukkan bahwa bahasa mereka itulah yang otentik, bahasa mereka itulah yang paling hebat, yang paling utama. Tapi ternyata apa? Bahkan dalam menyusun kamus mereka saja, tidak ada satupun dari warga negara mereka yang mempunyai keahlian dalam bahasa kebangsaan mereka. Itu fakta. Dan tentu saja mereka ini orang-orang yang waham. Jadi menganggap bahasa mereka itu superior gitu. Tapi faktanya, jejak sejarahnya menunjukkan sebaliknya, bahwa bahasa mereka itu kerdil banget kalau dibandingin bahasa Indonesia itu. Komentar dari warganet Maledes lagi dong. Imam Syafi'i pernah kata, gunakanlah imbuhan itu, pernah kata. Aku boleh berdebat dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah dengan seorang yang bodoh. Dia merujuk kepada saya. Gini aja deh, saya tunjukkan fakta ya kepada warganet Maledes ini. Faktanya adalah di kamus edisi pertamamu tahun 1970, kalian mengambil kosakata bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Dan kalian mengambilnya dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Dan video-video saya menunjukkan begitu banyak kosakata bahasa Indonesia, Jawa, Belanda, dan semua unsur-unsur yang ada di Indonesia, itu ada di dalam kamusmu. Fakta berikutnya adalah bagaimana bisa kamu di edisi keempat tahun 2005 kamusmu mengatakan bahwa ini adalah kamus bahasa Melayu yang paling otentik dan bahasa Melayu itu digunakan di Indonesia. Bagaimana bisa kalian mengatakan ini digunakan di Indonesia sedangkan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia? Satu. Yang kedua, fakta menunjukkan bahkan di dalam kamus yang kalian klaim sebagai kamus bahasa Melayu yang paling otentik, justru begitu banyak bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Belanda di dalam kamus kalian. Artinya apa? Kalian ini bukan sedang menyusun kamus bahasa Melayu. Kalian sedang membuat kamus bahasa Indonesia versi Maledes. Kosakata bahasa Indonesia itu terlalu banyak di dalam kamusmu. Nah, kembali kepada warganet Maledes yang mengatakan bahwa aku boleh berdebat dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah dengan seorang bodoh seperti saya. Saya sudah menunjukkan fakta kepada kamu. Jadi sebenarnya yang bodoh itu siapa? Kamu atau saya? Kenapa masih ngeles? Kamu jangan marah, nggak boleh marah. Untuk membuat marah orang yang jujur, itu berbohonglah kepada mereka. Untuk membuat orang yang narsis, beritahu mereka kebenaran. Tahu mereka faktanya itu apa. Kalau kamu marah, berarti kamu narsis. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Pada bini muda, kau buat begini. Macam mana idea bapak? Tak sangka otak bapak bergeliga. Otak penipu. Ada.